Kalau saya micro teaching putaran yang kedua mahasiswa harus nyanyi. Ya, jadi menyampaikan materi itu dengan menyanyi. Ya. Jadi anak-anak gampang ya, misalnya ada sapi, kerbau, unta, kambing dan domba, itu semua adalah mamalia, berkaki 4 dan melahirkan, juga menyusui, memamah biak, dan seterusnya. Jadi kalau saya mahasiswa harus, walaupun nyanyinya tidak selesai, nanti ketika dia bernyanyi kemudian ada muridnya, bun ini gimana ya, sudah dia harus menghampiri muridnya. Itu ya Bu. Dah, materi selesai, komponen yang ketiga. Jadi ada tujuan, identitas tadi, ada identitas, ada tujuan, kemudian ada materi. Terus yang ketiga apa Bu? Apa komponen yang ketiga? Bukan, komponen perangkat media pembelajaran, Bun. ya. Media ini dengan kegiatan duluan mana sebetulnya? Mestinya kegiatan ya Bu, kegiatannya ini maka medianya ini loh. Ya. Kegiatannya ini, medianya ini ya. Kegiatannya kita tentukan dulu apa nanti kegiatannya anak-anak itu apa. Ya. Oh, kegiatannya membuat bangunan, menulisi bangunan, bermain peran mikro. Kemudian apalagi ya kegiatannya misalnya tentang balok ya, misalnya di area balok. Ya. Atau kegiatannya apa? Penyandingan tuliskan, oh mengurutkan apa, menghitung apa, ya. Kemudian membuat apa misalnya. Ya. Ini kan tuntutannya kan hot kan Bu ya kemarin ya, tapi hotnya PAUD kan ya ora kayak hotnya anak SD ya. Jadi kan kegiatannya kita tuliskan dulu ya. Anak membuat apa? Oh, membuat bentuk 3 dimensi. Ya, tentang alat-alat. Ya, misalnya itu tentang kebersihan diri ya. Kemudian apalagi itu kita tuliskan kegiatannya ya. Kemudian baru menentukan medianya. Ya. Medianya apa? Nah, media ini mestinya juga media guru itu dituliskan yang dipakai saat apersepsi. Nah, ya. Oh, medianya adalah 2 balok segitiga, 2 balok segi 4, apa misalnya dituliskan. Kemudian buku tentang apa nanti untuk cerita di apersepsi itu. Ya, kemudian lagu tentang apa. Media anak untuk kegiatan ini medianya apa kita tuliskan. Udah. Ya. Saya berharap nanti ketika pembelajaran itu betul-betul anak bermain, ya, bukan melaksanakan tugas, ya. Panjenengan jangan pemberian tugas. Pemberian tugas itu akan bertentangan dengan bermain. Bermain itu aktivitas yang menyenangkan, ya. Suka-suka. Kalau pemberian tugas kan harus itu, ya. Ya, misalnya di sana anak mengurutkan gambar seri misalnya. Kemudian di sana anak mengklasifikasikan buah-buahan berdasarkan apa-apa ya sesuai dengan perkembangannya. Ya, kemudian yang di sini anak membuat bangunan terkait dengan apa misalnya. Ya, bangunannya tidak usah kita tentukan, biar dia punya gagasan mainnya apa. Ya. Ya, jadi kegiatannya ditentukan. Kita kalau misalnya gurunya itu wawasannya sempit, nanti anaknya kegiatannya juga sempit. Jadi misalnya tadi unggas kemudian ayam tok, wis nggambar ayam, gaya telur ayam dan seterusnya. Kenapa sih guru di apersepsi tidak membawa ke konsep yang lebih tinggi? Ya, apa ya yang pernah anak-anak lihat bangunan yang terkait dengan unggas ya? Francisca apa? Oh, pasar hewan ya, pasar unggas ya, atau pasar binatang kalau lebih tinggi lagi ya. Oh, pasar hewan Bu. Ya, lalu Yuswanti apa yang kamu lihat tentang bangunan yang terkait dengan binatang?
rumah potong hewan, ya, rumah potong hewan misalnya. Bekti apa? Pasar hewan, ya. Erma apa? Kebun binatang, ya. Nur Afiah apa? Ini menggali gagasan main setiap anak, ya. Dan nanti ketika bermain di balok, ya, baloknya kan harus banyak supaya anak itu bisa membuat berkreasi lebih baik, ya. Kalau yang saya terima itu satu anak itu bisa minimal 100 balok, ya. Terus 200 akan lebih baik, ya. Dulu saya main balok itu 10 dengan teman saya disediani balok 3000. Ya, waktu mainnya 1,5 jam. Jadi kita bisa bikin segala macam, itu bisa bikin bagus, ya. Oh, saya bikin dermaga, kemudian ada ini, ya, kebun binatang, ini ada musolanya, di sini ada, itu sudah digali dulu pada saat apersepsi itu, ada apa. Sehingga ketika anak masuk ke tempat main, dia sudah punya gagasan-gagasan. Ya, kalau kelompok ya silahkan anak-anak berdiskusi kelompok, ya. Nur Afiah mau main sama siapa? Sama Erma, sama Bekti. Mau silahkan. Silahkan, tadi kan gagasan mainnya beda-beda. Silahkan apa yang nanti akan dibuat. Jadi diskusikan, ya. Kemudian Francisca, Yuswanti sama Aisyah, oh saya mau bikin tambak, Bu. Silahkan. Guru ngerti dia bikin apa, sehingga ketika dia bermain, kita bisa mendampingi dia dengan benar. Tambak iwaknya dicampur kabeh, ada lele, ada segala macam. Ya, saya bicara, ya, tambak biasanya ikannya dipisahkan. Atau kalau tingkatan yang lebih tinggi, apa yang akan terjadi kalau semua jenis ikan dicampur? Oh, yang kanibal akan makan ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Dipisah, silahkan. Nah, saya tidak akan, dipisah, no. Kalau campur gimana nanti? Nah, enggak, ya. Tapi saya akan bertanya, saya hanya akan memberikan statement, begitu. Oke. Ini kegiatannya, oke. Jadi kegiatannya silahkan dirancang kegiatan itu yang memberikan keleluasaan anak untuk berkembang secara individual. Jangan tadi podo, saat kelas podo sama semua. Kalau LKA itu kan menuntut anak semua sama, ya. Nah, kenapa sih menghitung harus dengan gambar kemudian ini? Kenapa penjenengan tidak misalnya ada model-model buah begitu, kemudian ada kartu angka misalnya. Ini kan anak-anak akan lebih fleksibel. Ya, aku mau yang misalnya kelompok, ya, satu kelompok 4 orang. Nur Afiah mungkin akan menghitung apa? Aku mau menghitung buah-buahan ini, ya, sampai sekian. Kemudian Erma sekian. Kemudian Nur Afiah buah-buahnya dihitung sampai berapa? 20, ya. Apakah ini satu macam? Saya gurunya bertanya. Enggak, ada berapa macam ini? Ada 2, Bun. Ada pisang sama ada apa misalnya. Yang pisang berapa? Yang manggis berapa misalnya. Jadi mana yang lebih banyak? Ya, saya ini bereksplorasi kepada Nur Afiah ini. Nah, Erma mungkin beda lagi nanti. Ya, dia menimbang mana yang lebih berat, ya. Kenapa ini sama tetapi ini jumlahnya lebih banyak daripada yang ini. Oh, ternyata ini lebih ringan, ya. Jadi eksplorasinya nanti kan beda-beda. Kita melakukan pembelajaran berpusat pada anak sehingga sangat individual ini nanti. Oke. Bisa dipahami ya, Bu? Jadi model pembelajarannya apapun itu sebetulnya tidak masalah, ya. Asal prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini itu dipenuhi. Kayak berpakaian itu loh, Bu. Penjenengan berpakaian model apapun boleh, roknya model apapun boleh. Tapi yang penting adalah menutup aurat, betul tidak? Betul. Oh ya, ya. Jadi mau model clock, mau model sepan, mau model apa itu boleh. Tapi yang penting adalah menutup aurat dan itu sesuai dengan norma-norma kita, ya. Jadi tidak terlalu ketat, menutup semua auratnya itu. Jadi modelnya monggo saja. Ya. Model pembelajaran juga begitu. Model ini mau model itu boleh, tapi bahwa prinsip pembelajarannya dengan memberikan stimulasi melalui bermain, memenuhi kebutuhan anak dalam lingkungan yang kondusif, itu semua diterapkan. Gitu. Paham ya, Bu? Ada pertanyaan tidak? Nah, kegiatannya misalnya apa? Ya,
ada kegiatan itu kan ada yang bisa didokumentasikan, ada yang tidak ya. Kalau dengan kertas-kertas itu kan nanti tidak apa-apa. Tapi kalau yang ini harus dirubah gentenan koncone, ini kan harus kita catat ya. Oke, kegiatannya apa? Kemudian dari kegiatan itu medianya apa? Ya. Medianya apa? Oh, misalnya untuk mengurutkan ini ada gambar seri, kemudian ada untuk membangun ini ada artwork, ada apa namanya makna tile, ada Lego, ada apa, monggo saja di situ. Ya kalau di area penyenangan di area sains ya Bu ya, itu kan melakukan percobaan-percobaan. Temanya buah ya, misalnya di situ ada air hangat, ada air dingin, ada gula, ada garam, garam halus, garam kasar, gula halus, gula kasar. Kemudian mungkin ada brambang atau mungkin ada buah yang belum matang sepenuhnya. Nah, ini kan anak melakukan percobaan ya. Oh, kalau garam dikasih air hangat, ya garam halus cepat larut, tapi kalau airnya dingin, apa yang terjadi? Nah, tinggal kita nanti keterampilan kita di dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada anak ya. Apa yang kamu lakukan ya? Misalnya, oh saya mengaduk ini ya. Berapa tadi garamnya? 1 sendok pun. Ya, terus diaduknya berapa kali? 10 kali ya. Bagaimana garamnya? Hilang pun ya. Garamnya larut. Nah, kita memberikan kosakata garamnya larut dalam 10 kali. Kalau garam kasar sudah dicoba belum? Belum. Selamat mencoba ya. Kita pindah ke tempat lain. Ini memotivasi anak supaya anak tidak berhenti. Ya. Lalu kita datang lagi bagaimana kalau garamnya kasar? Kalau 10 kali tidak larut pun masih sisa. Oh ya, jadi lebih apa? Lebih lama pun. Ya. Ini kita ya. Itu alat-alat main, bahan-bahan main kita sediakan dan kita tata sesuai dengan kondisi anak. Dalam rangka mencapai tujuan tadi. Apa tujuannya? Tadi kita nulis, anak tahu sebab akibat terkait dengan lingkungannya. Ya. Lingkungannya apa? Karena temanya buah ya tadi misalnya apa? Temanya makanan ya tadi garam, gula dan seterusnya. Okay. Bisa dipahami ya, Bu? Kemudian, ya, lalu yang terakhir apa Bu? Setelah kegiatan media evaluasi Bu. Evaluasi. Evaluasinya yang kita evaluasi apanya Bu? Yang kita evaluasi apanya? Pembelajarannya Bu. Pembelajarannya? Hasil kegiatan anak Bu. Iya, hasil dari kegiatan anak. Ya, yang kita evaluasi ya apanya anak? Saya tanya. Kemampuan. Capaian perkembangan anak setelah diberi rangsangan Bunda. Hasil anak setelah diberi stimulasi. Ya, Oke. Jadi karena tadi saya sebutkan STPPA itu merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi proses dan yang lainnya, termasuk standar penilaian, maka menilainya ya menilai capaian perkembangan itu. Ya, menilainya menilai capaian perkembangan itu. Ya. Kemudian nanti di akhir kan penyelenggara menuliskan dalam laporan perkembangan anak, itu kan? Bukan laporan KD anak ya Bu? Laporan perkembangan anak. Nah, hanya ketika kita mengajar sehari, itu kita belum bisa menentukan status perkembangan anak, capaiannya itu belum bisa. Itu baru berupa data-data. Ya, jadi evaluasi kita tidak menggunakan tes, ya, tapi kita menggunakan assessment, ya, mengamati, mencatat, mendokumentasikan perilaku dan karya anak. Ya,
Kalau itu nanti terkait dengan perkembangan, maka ini akan kita bandingkan dengan standar perkembangan. Kalau itu terkait dengan tahapan main, maka kita akan bandingkan dengan tahapan mainnya. Ya. Jadi misalnya, sekarang coba amati permainan anak, lihat ya di tahap berapa ya. Dia mengatakan sensori motornya Nur Afia ada di tahap 1 ya. Apa yang kamu lihat? Saya tanya. Tadi Erma memasukkan kuas ke dalam cat, kemudian diaduk-aduk begini. Ya. Sensori motor tahap 1 adalah menyentuhkan tubuhnya ke benda. Kalau benda dengan benda itu sudah 2. Ya. Oh iya Bu, itu 2. Ya, 2. Apakah kamu melihat apa yang dilakukan oleh Erma setelah ngutek-ngutek kuas ke dalam cat ini tadi? Dia menggambar, Bu. Ya, melukis. Yaitu yang diambil yang tinggi gitu loh. Karena tidak mungkin untuk melukis itu tanpa ngelebok ke kuasnya ke cat ya. Ini. Jadi itu tahapnya bukan main sensori motor, tapi itu sudah dimain pembangunan. Ya, karena orang mungkin. Jadi dia saat itu sedang melakukan kegiatan sensori motor, iya. Ya. Jadi bahwa penyenengan ibu-ibu ini kalau ke toko mau beli kain kan ditembok isik tau kainnya, ini anyep opora kasar apa tidak begitu kan Bu? Tapi itu bukan berarti penyenengan di sensori motor, bukan. Penyenengan sedang melakukan aktivitas sensori motor. Nah, kalau tahapan penyenengan kan wis tahap pembangunan, wis iso gawe masakan bermacam-macam ya Bu ya. Nah, itu sudah membuat itu. Jadi itu nanti kita gunakan sebagai pembanding. Oh, kalau seperti itu berarti tahapan main dia ada di 2, sensori motor 2. Jadi ini untuk pembanding. Nah, tapi kalau perkembangan ya kita catat dulu lah apa ya. Itu pun juga nanti kalau kita evaluasi nanti belakangan, kita sekarang ini sekali mengajar itu baru mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini, kita juga harus melihat perkembangannya, hafal perkembangannya kita. Kalau enggak hafal, yang terjadi begini, pernah guru itu mencatat, siapanya, Irma mengurutkan kepingan geometri. Sudah, catatannya begitu, saya tanya, ya, ini akan dimasukkan ke perkembangan yang mana? Tebak Bu, perkembangan yang mana ini? Mengurutkan kepingan geometri, ini kira-kira perkembangannya yang mana? Bahasa 6 Kognitif. Ya. Kognitif Bunda. Ya. Kognitifnya yang apa? Kognitif Bun. Oke. Kognitifnya yang apa? Belajar pemecahan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik. Yang mana? Ya, ini kan kognitif, tapi yang mana kan kita harus ngerti. Ya. Yang mana, Bu Nur? Berpikir Memecahkan masalah. Berpikir logis. Iya, Logis. berpikir logis. Dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar mengurutkan itu berpikir logis ya. Anda masukkan berpikir logis, oh mengurutkan di situ. Tapi di situ ada tulisan, anak dapat mengurutkan seriasi ukuran sampai 5. Nah, ketika penjenengan hanya anak mengurutkan kepingan geometri, tidak disertai jumlahnya, penjenengan sudah menuliskan di situ, tapi penjenengan tidak bisa menentukan statusnya. Mau piro ya? Nah, kalau 5 pas. Tapi kalau tidak kan tidak bisa menuliskan statusnya. Paham maksud saya ya? Jadi harus perkembangannya kayak ngapa? Ini pokoknya itu belum kayak tadi mengklasifikasikan. Nek B itu telu variabelnya. Ya. Kalau kurang dari 3 itu A. Ini harus ngerti sehingga ketika mencatat itu bisa lengkap. Ya. Akhirnya itu tadi tidak bisa. Nah, ini Anda mau menentukan gimana? Tadi berapa? Bingung dia. Tadi berapa ya? Nah, ini ya akan bisa dikatakan mencapai atau sesuai dengan usianya perkembangannya kan kalau 5. Ya, dia tidak mencatat apakah 5 atau 6 atau 4 dia tidak nyatet. Ya.
Nih, maka perlu lengkap mencatatnya. Ya. Sekarang komponen perangkat sudah selesai. Adakah pertanyaan? Izin bertanya, Ya. untuk kegiatan evaluasi tadi, apakah perlu dilengkapi dengan rubrik penilaian juga, Bun? Rubrik penilaiannya misalnya bagaimana, Bu? Yang seperti tadi kan ada BB, MB, BSH, BSB seperti itu. Apakah harus dicantumkan juga rubrik penilaian anak dinilai BB itu apabila seperti apa? Baik ya, Bu Aisyah. Seperti tadi saya katakan, sebetulnya sekali kita mengajar, itu kita belum bisa menentukan status perkembangan. Itu kan status perkembangan toh. Mana? Ya, itu kan BB berkembang, belum berkembang. Kemudian ini kan kita belum bisa menentukan. Samalah saya ketemu Anda, ya. Kemudian penjenengan menawarkan, ya, Bu, ini saya dikasih bakso. Lalu saya menyalahkan, Bu Aisyah, bagus banget ya, ini ya sosial banget. Belum tentu juga. Kalau sudah berkali-kali lah, baru saya bisa mengatakan, Bu Aisyah sosial. Nah, demikian juga dengan anak. Ya. Jadi sekali tampilan anak itu kita belum bisa menentukan bahwa status perkembangannya di situ, belum bisa. Maka data gathering, ya. Kalau saya nanti setelah seminggu itu dikumpulin, Bu, catatan penjenengan tentang anak tadi, ya, mengurutkan kepingan biometri 4 seriasi ukuran. Kemudian anak berkata apa misalnya, kemudian anak mengelompokkan apa-apa berdasarkan ini dan ini, itu kita lalu nanti kan kita masukkan ke sini ya, ke perkembangannya ini yang mana. Itu seminggu ya. Nah, nanti seminggu yang bisa kita evaluasi dan itu tidak sama, tampilan anak kan beda-beda ya. Dan nanti sebulan akan tambah lagi catatannya, yang ada kita tambahkan di mana ya. Jadi seminggu itu lumayan, Bu ya. Tetapi kalau sehari kemudian kita menentukan status perkembangan, pertanyaannya apa iya itu valid? Kecuali kalau kita menuliskan tujuannya itu di bawah perkembangan yang harus dicapai. Ya, jadi misalnya yang contoh tadi, anak berdiri dengan satu kaki mengelompokkan buah berdasarkan pisang, itu sudah dicapai sebelum pembelajaran kita. Karena itu kan perkembangan di bawah dia. Gitu loh. Ya, jadi kalau saya begitu, jadi kita baru mengumpulkan data, kemudian dari data itu dikumpulkan seminggu, di mana nanti ini perkembangannya. Nah, kalau menggambar melukis itu kan harus ditanggali supaya tahu perkembangannya. Ya. Izin bertanya, Bun. Monggo. Pertanyaannya, sejauh manakah pentingnya penilaian pada anak usia dini? Penting banget. Ya, kalau kita salah menilai, ya, sebetulnya belum mencapai, kita tulis sudah sesuai, kan kita tidak perlu merangsang perkembangan dia pada aspek itu. Padahal kan dia belum mencapai. Sehingga kan nanti ini akan tidak tercapai dan nanti akan mengganggu perkembangan selanjutnya. Penting banget tuh, karena untuk menentukan materi, untuk menentukan program berikutnya, ini kan harus melihat perkembangan dia. Ya, saya ditanya, Bu, perencanaan yang baik yang seperti apa? Perencanaan baik adalah perencanaan yang kalau itu dijalankan, anaknya berubah, mengalami perkembangan. Itu dijalankan, itu anaknya nanti akan berkembang, itu berarti programnya baik. Tapi kalau program itu dijalankan, anaknya tetap kemarin ya isong berdiri dengan satu kaki, nah itu programnya kan berarti tidak baik. Kemarin sebelum diulang ya sudah bisa dia seperti itu. Ya. Ya, Bu. Jadi evaluasi perkembangan ini penting banget. Untuk apa ya? Untuk menentukan tujuan. Tujuan kemudian untuk menentukan materi, untuk menentukan kegiatan rentetannya kan banyak gitu loh. Ya.
Kalau evaluasinya salah, kita tidak memprogramkan padahal dia belum mencapai. Ini kan akan mengganggu. Ya. Permasalahannya Bunda, sekarang adalah pembelajarannya daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita, misalkan saya satu kelas 25 anak, akan tetapi yang mengirim tugas hanya 15 anak. Nah, model asesmen yang bagaimana yang tepat untuk pembelajaran di masa pandemik sekarang ini? Terima kasih Bunda. Yes, sama-sama. Gini Bu, baik pandemi atau tidak, ya, prinsip penilaian kita itu multi kontak, salah satunya multi kontak dan multi sumber. Ya, kita itu tetap harus bermitra dengan orang tua meskipun tidak di masa pandemi. Karena anak itu sehari-harinya tidak hanya dengan kita saja, tapi juga dengan orang tua. Maka orang tua itu perlu ngerti bagaimana mendidik anak usia dini. Apa sih yang dikembangkan, caranya bagaimana. Jadi sekolah untuk orang tua tentang PAUD ya, atau kita diklat ya, itu perlu supaya apa yang dilakukan orang tua di rumah itu sama dengan yang kita lakukan di sekolah. Ya, jangan sampai kita ngajari anak rendah hati, orang tuanya di rumah tinggi hati. Bagaimana cara mendidik anak bahwa kita dengan simulasi, orang tuanya di rumah main perintah, kan bubar kalau seperti itu, ya. Nah, aspek evaluasi, jadi kita didik, ya. Bahkan kalau sekolahnya sudah sudah berani begitu, ya. Sekolah di mana saya belajar itu, kalau orang tua tidak mau diklat, sudah sebulan itu tidak mau diklat, ya sudah anaknya dikeluarkan, kehilangan uang masuk ya. Karena tidak bisa kita sendiri. Ketika di sekolah pun, kalau pembelajarannya sentra, hari ini belajar dengan guru sentra persiapan, besok dengan bahan alam dan seterusnya, maka semua guru itu duduk bareng. Ya, apa catatan anak saya yang di tempat Anda apa ini? Lalu ditentukanlah status perkembangannya itu bersama-sama. Pernah suatu guru menyatakan bahwa Ira itu sudah mencapai tahap ini di sini. Atas dasar apa ditanya semua teman-temannya, karena semua teman-temannya tidak di tahap itu. Ya. Atas dasar apa? Ternyata apa? Dia salah, mencatatnya itu salah. Ya. Jadi ini penting banget tuh. Kita bermitra dengan orang tua, nanti orang tua mengirimkan, maka orang tua itu perlu ngerti bagaimana cara mendidik. Yang diamati nanti apa? Jadi tolong tadi penjenengan mengatakan tugasnya. Kita kan bukan memberikan tugas, belajarnya melalui bermain, ya, bukan instruksi, ya. Nanti anak permainannya seperti ini, yang diamati oleh Bunda adalah ini. Ya, itu perlu waktu Bu. Toh ini pandemi sudah setahun lebih, mestinya orang tua itu sudah lebih dikondisikan sama sekolah. Ya, kalau di awal-awal kemarin belum. Sekarang ini perlu ini orang tua itu perlu diajari bagaimana didik anak usia dini. Bagaimana mengamati, perkembangannya seperti apa. Saya ketemu orang tua, ya, orang tua anak usia dini di lembaga pendidikan itu, ya, Ibu Nisa, ya namanya Nisa, gimana kabarnya? Terus anaknya gimana? Ya, anak saya masih begini Bu, motoriknya itu menggambarnya masih di tahap ini. Dia ngerti tahapan main anaknya, ya. Dia lebih rendah, meskipun lebih rendah, dia tidak ada rasa minder dengan teman-teman yang lain yang lebih bagus juga tidak ada rasa sombong, karena semua ditanamkan untuk bersikap rendah hati, menghargai, hormat. Ya. Itu semua kan Tuhan yang menentukan. Jadi tidak bisa kita menyepelekan, anakmu begitu, enggak bisa. Kita semuanya bahwa ini semua adalah yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi menghargai apapun ya yang ada pada anak itu. Gitu ya Bu. Bu Nur. Jadi kita tetap melibatkan orang tua ya, tapi orang tua diberitahu nanti ini loh, aspek ini loh yang diamati pada anak. Ya. Jadi misalnya nanti kegiatannya itu menulis ya, tapi kan kita tidak mementingkan tulisannya, apa yang ditulis. Tapi kalau misalnya masih pada kemampuan memegang pensil, ininya yang diamati.
Ya, kemampuan memegang pensilnya apakah sudah bisa menggunakan 3 jari atau belum? Ini kan orang tua perlu kita beritahu kalau mereka belum ngerti, sehingga aspek ini loh nanti yang perlu diamati. Ya. Gitu ya, Bu Nur. Terima kasih Bunda. Ya. Karena ya silakan Bu Francisca. Ini dari sekolah mana? Bu Nur dari mana, Bu Nur? Saya dari TK Aisyah Bustanul Atfal, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Oh, Kendal. Dari Kendal. Bu Jawa Francisca Tengah. dari kabupaten mana? Saya dari kota Semarang, Bu. Oh iya, Semarang mana Semarangnya? Semarang Tengah. Oh, Semarang Tengah. Bangsa. Yeah. Oh, okay. Pernah ke Semarang, Bu? Oh, pernah, saya ke Bintang Juara. Ya, kuliah saya di Semarang. Ya. Oh, ya. Saya ke Bintang Juara, ya. Pernah ke Bintang Juaranya beberapa kali. Silakan. Ya, terima kasih waktunya, Bu. Ya, saya mau menanyakan kembali ke KB1, Bu, tentang komponen perangkat pembelajaran. Di situ bagian yang tertera itu tuh ada di bawah kurikulum itu ada mikro dan makro, Bu. Nah, selama ini kan kami, jujur saya baru lihat bagian yang seperti ini, karena tahu saya mikro dan makro itu hanya ketika bermain peran saja sih, Bu. Jadi minta tolong dijelaskan, Bu, apa yang dimaksud tentang kurikulum mikro dan makro di sini, pembelajaran mikro dan makro. Terima kasih. Pembelajar. Saya terus terang, saya kan tadi ditunjuki sama Mas Bahtiar, itu kan di HOTS tadi, gitu loh. Saya ditunjukkannya di HOTS, makanya Bu itu yang di HOTS itu loh materinya, makanya saya tadi malam kemudian BA ke penjenengan, ya. Jadi saya belum melihat, tapi secara umum karena saya mengajar perangkat pembelajaran, ya, maka ya nyambung saja gitu loh. Terus ini kurikulum mikro dan kurikulum makro. Penjelasannya bagaimana Bu di situ? Bagian sih, Bu,